Baik, mari kita lihat. Saya akan mulai dari 1 Korintus 15 ayat 4-8. Saudara, ternyata seringkali kita lupa bahwa kebangkitan Kristus juga adalah salah satu isu utama yang gereja mula-mula bawa dalam pemberitaan Injil. Dan seperti hari Jumat istri saya bilang, gak ada hari Minggu kalau gak ada hari Jumat. Hari Jumat adalah kita memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Dan hari Minggu kita belajar tentang kebangkitannya. Kita merayakan kebangkitannya. Dan tentunya hari-hari ini kita sadari bahwa ada begitu banyak serangan terhadap iman kita pada ketuhanan Yesus Kristus. Dan salah satu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa dia mati dan dia bangkit, dan untuk selama-lamanya dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mungkin ada orang yang pernah mati dan bangkit tapi dia mati lagi. Nah, kita lihat beberapa saksi yang kita baca di sini. 1 Korintus 15 ayat 4-8 dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, yaitu Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi Paulus menulis bagaimana kebangkitan Yesus itu pembuktiannya mudah sekali. Karena ada begitu banyak mata yang melihat dan menyaksikan bahkan berjumpa dengan Yesus setelah kebangkitannya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi kalau saudara ada yang nanya, saudara betul nggak Yesus bangkit? Alkitab ngomong jelas kok. Ada 500 orang yang sekaligus lihat. Ya. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Yang pertama yang saya ingin meyakinkan saudara pagi ini bahwa kebangkitan Yesus itu sesuatu yang real. Bahkan nanti saudara bisa search di internet bahwa ada beberapa sejarawan Romawi, bahkan Yunani waktu itu, mereka pun menulis dalam catatan sejarah mereka tentang kebangkitan Kristus. Dan yang berikut, kita lihat 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Paulus menekankan pada jemaat di Korintus bahwa salah satu pesan yang penting yang dia ingin ingatkan sama mereka bahwa, hey, Yesus mati untuk menebus dosa kita. Tetapi dia bukan cuma mati, dia bangkit. Membuktikan ketuhanannya dia dan juga memberikan pengharapan yang besar buat kita. Sebab kematian adalah sesuatu yang ditakutkan oleh semua manusia. Gak pandang agama, gak pandang posisi, gak pandang jabatan, gak seberapa, gak tergantung pada kekayaan yang dia punya. Semua orang takut mati. Coba saudara tanya sebelah, kamu takut mati gak? Karena bagi orang percaya setelah Yesus mati dan bangkit, kematian buat kita itu cuman transit. Kalau saudara dalam Tuhan, saudara ngerti ini. Begitu saudara tutup mata, saudara ada bersama-sama dengan dia. Ya,
Kadang-kadang kita bisa aja ketakutan, tetapi selalu kita ingat hal ini. Kematian sudah dikalahkan. Dan kalau sesuatu yang di luar akal kemampuan manusia, saudara nggak bisa menghindar dari kematian. Ada banyak orang menerima kematian itu karena udah pasrah. Nggak bisa lari. Tapi orang Kristen menerima kematian dengan iman. Amin. Karena kita tahu ada janji. Nah, yang berikut Kisah Para Rasul 1 ayat 21 sampai 22. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga. Meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Saudara dan saya bukan cuma jadi saksi akan kematiannya di atas kayu salib. Tapi kita adalah saksi dari kebangkitannya. Bagaimana kuasa kebangkitannya bekerja dalam semua aspek hidup kita. Kalau Yesus mati, dia nggak bangkit lagi. Paulus menulis dalam 1 Korintus, nanti saya buka buat saudara. Kita adalah orang yang paling malang di muka bumi ini. Kalau kita percaya dia. Kalau dia mati, dia nggak bangkit, kita nggak percaya sama dia. Karena dia nggak ada bedanya sama nabi yang lain. Mati, selesai. Sekalipun beritanya luar biasa, dia bikin mujizat, tapi mati. Ya, saya ingin ngomong sama saudara, apapun persoalan masalah hidup saudara hari ini. Saya rindu saudara mengerti bahwa lewat setiap persoalan dan masalah itu, Tuhan rindu saudara jadi saksi tentang kebangkitannya. Kisah Rasul 4 ayat 33 berkata, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kuasa dan kasih karunia akan bekerja dengan luar biasa ketika saudara mengerti. Saudara adalah saksi dari kebangkitan Yesus. Ya, bahkan Paulus menulis bahwa roh yang bekerja, ya, yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, itu juga ada dalam hidup saudara. Ya. Nah, yang pertama yang saya ingin, seperti tadi saya bilang, kita lihat 1 Korintus 15 ayat 14. Hari ini kita banyak buka ayat. Agak sedikit lompat-lompat, saya hanya ambil beberapa poin yang penting untuk saya jelaskan. 1 Korintus 15 ayat 14, lalu kita akan baca ayat 17 sampai 20. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Artinya, iman kekristenan kita akan sia-sia kalau Yesus mati dan dia nggak bangkit lagi. Dia bukan Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi Paulus dengan indah dia menjelaskan, seandainya Yesus mati dan dia nggak bangkit, lalu kita semua percaya sama dia. Kita manusia yang paling malang. Karena kita mempercayai seseorang yang nggak bisa tolong kita dalam situasi-situasi sulit dalam hidup kita. Tapi untuk bisa meyakinkan kita, untuk menaruh iman kepercayaan kita. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah, kita baca sama-sama, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara tahu kalau dia nggak bangkit, kita yang paling malang.
Tapi Alkitab bilang bahwa yang benar ialah Yesus telah mati dan dia telah bangkit. Apapun yang saudara sedang hadapi hari ini, bisnis yang mati, pernikahan, apa aja, saudara harus percaya ini. Ada roh yang di dalam saudara yang sedang bekerja dalam saudara. Ya. Roma 4 ayat 25. Kita lihat poin yang kedua. Yesus mati karena dosa kita dan ia bangkit lagi untuk membenarkan kita di hadapan Allah. Dan memenuhi kita dengan kebaikannya, kebaikan Allah. Roma 4:25 itu ngomong dua hal. Kematian Yesus mendatangkan pengampunan dosa dan sekaligus kebangkitannya menghasilkan pembenaran bagi kita orang percaya. Di Paskah tahun lalu saya banyak ngomong tentang bagaimana kita dibenarkan oleh Allah. Saudara tahu justifikasi atau pembenaran itu terjadi karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Bukan karena apa yang kita bisa lakukan. Kebenaran kita, perbuatan baik kita nggak akan pernah bisa membenarkan kita di hadapan Tuhan. Karena saudara dan saya hari ini bisa buat benar, baik. Belum tentu nanti malam, belum tentu besok. Gak ada jaminan. Ya. Dengan mulut kita kadang-kadang kita bisa kelepasan dan sebagainya. Dengan pikiran kita bisa mikir hal-hal yang negatif, yang sia-sia. Jadi apa jaminannya bahwa dengan perbuatan kita, usaha kita bisa dibenarkan oleh Tuhan. Dan sekian lama iblis berusaha menipu kita dengan cara ini. Setiap kali kita merasa kita benar di hadapan Tuhan karena perbuatan kita. Saya dulu seperti itu, saudara. Sudah pelayanan, kita seringkali berpikir gini, waktu kita berdosa, kita buat salah. Saya jadi orang berdosa, saya nggak layak. Makanya waktu kita datang sama Tuhan, diajak ibadah kita udah mulai malas. Coba perhatikan. Kalau saudara lagi buat salah, apa yang saudara lakukan? Saudara dan saya punya kecenderungan untuk menjauh dari Tuhan. Sejak di Taman Eden itulah yang terjadi. Ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, yang mereka lakukan menarik diri. Kenapa mereka termakan sama tipu daya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pemahaman yang iblis berusaha masukin di kepala kita. Adalah kita, identitas kita itu dasarnya atas apa yang kita lakukan. Makanya seringkali kalau kita gagal, kita rasa gini, saya gagal, saya nggak punya masa depan. Oh memang saya begini. Ditambah lagi orang-orang di sekeliling kita kasih cap sama kita. Udahlah kamu nggak bisa. Ketika saya ngerti ini, saya nggak mudah kasih cap orang. Karena saya bukan Tuhan. Tuhan saja tidak pernah kasih brand yang negatif sama anaknya. Setiap kita ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, itu hanya karena pengorbanannya di atas kayu salib. Dan oleh kebangkitannya. Nah, saudara belum mengerti apa yang terjadi setelah kebangkitan. Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Guna kepentingan saudara dan saya. Dia bukan hanya bangkit naik ke sorga menghadap Bapa di sorga. Buat istirahat leleh. Enggak, Alkitab bilang ini. Dia bahkan naik ke sorga setelah itu guna kepentingan saudara dan saya. Apa yang dia lakukan? Saudara nanti baca. Ibrani 7 ayat 25. Apakah bisa ditampilkan?
Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara tahu pengantara itu bicara tentang posisi imam besar. Going in between. Dia berada di tengah-tengah. Itu yang kita sering bilang syafaat. Yesus ketika dia naik, dia bawa darahnya yang dicurahkan di atas kayu salib. Dia menghadap tahta Bapa dan dia bilang, orang mereka yang berdosa sekarang, saya yang sudah tebus mereka. Dan darah Yesus, oleh darah Yesus, saudara dan saya dibenarkan di hadapan Tuhan. Kita yang seharusnya nggak layak menerima kasih karunia. Selalu saya bilang kasih karunia adalah sesuatu yang tidak layak kita terima. Yang diberikan oleh Tuhan. Yang gak wajib untuk melakukannya buat kita. Dan ketika dia jadi pengantara, dia jadi imam besar. Ketika saudara saya melakukan kesalahan, harusnya murka Tuhan yang turun. Betul? Tetapi setiap kali itu kita buat salah, kita minta ampun sama Tuhan. Murka Tuhan itu tidak turun. Konsekuensi tetap kita harus hadapi. Amin? Karena di situ kita belajar tentang yang namanya tanggung jawab. Tetapi itu bukan karena murka. Seringkali kita belajar dalam masalah. Ketika kita buat masalah lalu kita menghadapi konsekuensi. Dari kesalahan kita bilang ini. Oh itu Tuhan hukum saya. Enggak. Tuhan mengampuni engkau. Waktu engkau minta ampun diampuni engkau. Tapi yang gak bisa saudara dan saya hindari adalah konsekuensinya. Saudara waktu gak bisa atur uang. Saudara datang minta maaf sama Tuhan. Tuhan ampuni saudara. Tapi konsekuensinya tetap saudara harus terima. Betul? Saudara waktu sakit karena saudara mulut gelojo. Saudara doa minta ampun Tuhan ampuni. Tapi konsekuensinya saudara harus terima. Saya juga, kita semua. Nah seringkali iblis menipu kita, kita bilang, kita begini, Tuhan marah sama saya, Tuhan murka sama saya. Makanya seringkali dalam situasi ini kita nggak mau datang mendekat sama Tuhan. Ada seringkali saya bilang justru dalam keadaan kita jatuh, gagal, kita butuh datang mendekat sama Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa tolong kita. Amin. Ya. Yang kedua adalah pembela. Apa artinya pembela? Nah ini penting. Coba lihat Ibrani. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kalau tadi dia jadi pengantara, ingat imam besar, setiap tahun di bait Allah, dia harus mempersembahkan korban, pendamaian. Buat satu bangsa dan buat dirinya, ya setiap tahun orang Israel lakukan itu. Untuk supaya diperdamaikan semua dosa dan kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Nah sebagai pembela apa artinya? Tahukah saudara? Yang sering kali terjadi, bahkan contoh yang paling bagus kalau saudara baca kitab Ayub. Bahkan di Wahyu bilang, iblis itu jadi pendakwa kita siang dan malam. Dan di dalam kitab Ayub dikatakan bahwa iblis itu datang waktu anak-anak Allah datang menghadap Tuhan. Dan tahukah saudara ketika dia datang sama Tuhan apa yang dia lakukan? Dia mendakwa kita. Makanya seringkali kita merasa, saya layak enggak ya? Apalagi kalau ada masalah.
Saya layak nggak Tuhan tolong saya? Saudara, layak dan nggak layak tidak ditentukan oleh apa yang kau lakukan. Saudara dan saya layak karena apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Dan ketika dia bangkit, dia berdiri di sebelah kanan Allah. Dia menjadi pembela saudara dan saya. Ketika iblis datang, nuduh, dia begini. Bahkan seringkali kita merasa, tiba-tiba diingatkan masa lalu saudara. Nah, saat itu Yesus bilang, no. Dulu mungkin dia begitu, tapi sekarang dia sudah terima aku. Dia sudah mengakui aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah dibenarkan oleh darahku. No. Saya begini, seringkali kalau dibilang gitu kita langsung begini, kok bisa? Segampang itu. Saudara, itu bukan gampang. Karena saking sulitnya, saudara saya nggak bisa menyelesaikan. Makanya kenapa dasar dari kekristenan adalah iman. Bukan perbuatan. Iman selalu mendahului perbuatan kita. Perbuatan kita adalah tindakan iman kita. Ketika saudara percaya saudara orang benar, percaya saja nggak cukup. Iman saudara dibuktikan lewat tindakan-tindakan hidup saudara. Cara hidup saudara. Saudara akan belajar untuk hidup benar. Amin. Ketika saudara gagal, saudara datang pada firman Tuhan bilang, engkau lebih dari pemenang. Saudara lihat kenyataan, saya punya banyak masalah. Banyak hal saya gagal. Tapi waktu engkau datang sama firman, firman bilang engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih percaya mana? Keadaanmu atau apa yang firman Tuhan katakan? Kalau engkau percaya pada perkataan firman, engkau punya pengharapan, engkau punya kekuatan untuk merubah cara hidupmu. Banyak orang gak punya cukup kekuatan untuk berubah karena mereka lebih percaya pada kenyataan daripada perkataan firman. Amin. Sampai sini saudara mengerti? Maafkan saya sedang semangat. Di situ sebelah, dia lagi semangat. Kamu semangat juga, kasih tahu sebelahmu. Kita sama-sama semangat. Ya, kalau saudara tepuk tangan, saya bisa lompat-lompat di sini. Ya, maafkan saya tim kamera. Nah, yang berikut, yang ketiga. Apa yang kita belajar dari kebangkitan Kristus? Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 bilang ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ternyata oleh kebangkitan Kristus kita bukan sekedar dilahirkan kembali. Berapa banyak yang sudah lahir baru? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara perlu dengar berita ini. Waktu saya baca ini lagi, saya renungkan lagi. Iya ya, kenapa kita sudah lahir baru? Kadang-kadang kita rasa kayak gak punya pengharapan. Datang gereja dengar khotbah semangat pulang lempem lagi. Saudara tahu gereja itu kayak pompa ban. Seringkali. Jemaat itu kayak mobil yang bannya kempes. Datang di tambal ban terus dipompa. Jalan. Seminggu kemudian kempes lagi, datang lagi. Saudara coba tanya sebelah, kamu ban kempes gak?
Dulu yang saya lakukan, saya pompain saudara. Dan tahukah saudara, yang lebih capek yang pompain daripada yang kempes. Kasih tahu sini GKC yang leader, angkat tangan. Ingat kamu bukan tukang pompa ya. Kita ajarin orang untuk punya pemahaman yang benar dan punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Karena waktu mereka punya itu, yang seperti tadi saya bilang, ketika mereka punya masalah, mereka punya hubungan dengan Tuhan, mereka belajar untuk membaca dan merenungkan firman. Saya percaya di tengah-tengah semua proses, saudara bisa dengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan, itu jauh lebih dari cukup. Ya, bahkan kadang-kadang saudara bisa datang sharing dan pendetanya justru yang kayak ban yang lagi kempes. Kadang-kadang saya ketemu sama beberapa teman ketika mereka sharing. Maaf, saya mungkin lagi dalam kondisi bingung, lagi ini. Waktu mereka cerita, saya tuh kayak, pendeta juga manusia, saudara. Amin. Tapi yang jelas, jangan mau jadi ban kempes. Nah, kita kembali. Ingatlah waktu kita lahir baru, saudara bukan cuma jadi anggota gereja. Itu hanya penting di dunia. Itu hanya masalah pendataan. Tetapi yang saudara perlu mengerti adalah ketika saudara lahir baru, saudara berpindah pada sebuah realita. Tahukah saudara, coba saudara mulai cek ya. Dulu sebelum saudara terima Yesus lahir baru, saudara lebih mudah negatif, lebih mudah ngomong sembarangan, betul? Mikirnya aneh-aneh, mudah menyerah, apalagi? Hadapi masalah selalu pakai kekuatan sendiri. Ya karena memang itu aja yang dia punya. Tapi begitu saudara lahir baru, saudara langsung merasa berubah. Kenapa? Karena waktu saudara dan saya lahir baru, kita berpindah dari realita kerajaan kegelapan. Ya isinya apa? Mementingkan diri sendiri, khawatir, takut, mudah putus asa. Kita yang sudah lahir baru pernah putus asa nggak? Pernah. Pernah takut nggak? Pernah takut. Pernah khawatir nggak? Pernah. Tapi selalu ada kekuatan dari Roh Kudus. Amin. Ya. Yesus bilang gini, setiap orang yang dilahirkan dari air dan roh, mereka melihat dan mereka masuk kerajaan. Apa yang saya ingin disampaikan buat saudara selanjutnya ada hubungannya. Tahukah saudara waktu saudara perbedaan yang real antara kerajaan Allah dengan kerajaan kegelapan sederhana. Di kerajaan kegelapan, semua pengharapan saudara itu sebatas saudara bisa lihat. Contoh, kalau saudara punya masalah, saudara punya modal uang, modal koneksi, modal apa. Kalau masih ada, kita masih tetap berharap. Betul nggak? Ada khawatir-khawatir dikit, tapi masih bisa. Betul? Tetapi coba kalau masalahnya itu nggak bisa diselesaikan dengan semua hal yang kita punya. Kepintaran saudara, kekayaan saudara, koneksi saudara, semua nggak bisa. Apa saudara masih punya pengharapan?
Saya ngomong gini kenapa? Karena kita pun yang sudah bertobat seringkali masih otaknya begitu. Pengharapan kita taruh pada kekuatan kita, pada apa yang kita bisa pikir. Kita punya akal masih jalan. Saya kadang-kadang masih begitu, saudara. Saya nggak tahu saudara. Oh gini, saya masih bisa begini. Oh begini, saya masih bisa begini. Oh begini, saya masih bisa begini. Seandainya, nah, seringkali Tuhan ajar saya. Saya mikir begini, nggak bisa. Saya mikir begini, nggak bisa. Saya mikir begini, nggak bisa. Dan dalam kasihnya dia ngajar kita. Ketika semua itu udah nggak bisa. Pilihannya cuma 2. Saudara mau stres? Gak bisa tidur? Ada di sini yang gak bisa tidur? Bukan diputus pacar ya. Kenapa? Karena kita menaruh pengharapan kita pada semua hal yang kita bisa jangkau. Nah, saya ingin kita lihat tentang Yehezkiel 37, nanti saudara baca aja ayat 1, karena waktu. Saya cerita sedikit sama saudara. Yehezkiel melihat ada satu lembah yang penuh dengan tulang belulang. Lalu Tuhan tanya sama dia, Yehezkiel, apakah bisa tulang-tulang ini hidup kembali? Yehezkiel bilang, ya Tuhan, Engkau yang mengetahuinya. Mudah kan? Selesai kan? Tetapi ternyata enggak. Tuhan bilang gini, sekarang Yehezkiel bernubuatlah. Katakanlah, hai tulang-tulang, demikianlah firman Tuhan. Dan dia mulai bernubuat, saudara. Yang pertama waktu dia bernubuat sesuai firman Tuhan. Dia lihat tulang-tulang yang mati, yang kering itu tiba-tiba bergerak dan mulai tersambung. Dan di situ mulai tumbuh daging. Setelah itu selesai tapi masih mati, gak gerak. Jadi mayat. Lalu Tuhan bilang lagi, berfirmanlah. Dia berfirman lagi, dia bernubuat lagi. Saudara tahu nubuat itu aneh, kita mendeklar apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Lewat firman Tuhan kita declare untuk keadaan kita. Ya, dan ketika dia declare yang kedua, tulang yang mayat yang tidak ada nafas, tiba-tiba Roh Kudus berhembus dan mayat-mayat itu hidup kembali. Dan dia bilang begini, dia lihat satu tentara yang besar. Dan waktu saya baca ini kembali, Tuhan ingatkan gini, ternyata Tuhan itu bangun tentara. Bukan dari orang-orang yang hebat. Dari orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan. Seperti tulang-tulang kering. Ya. Ketika saudara ngerti ini. Saya cuma mau bilang. Kebangkitan Kristus. Ya. Itu membawa kepada kita suatu hidup yang penuh pengharapan. Ketika saudara lahir baru, saudara menghadapi hidup yang penuh pengharapan. Kita semua dulu seperti tulang kering. Atau bahkan saat ini kita sedang ada dalam kondisi itu. Tapi jangan izinkan keadaan mempengaruhi imanmu. Imanmu harus mempengaruhi keadaanmu. Caranya gimana? Sederhana, mulutmu harus dijaga. Yang pertama. Sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran, bukan penglihatan. Pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Berarti yang dijaga apa? Telinga. Benar. Telinga ya, betul ya. Tetapi yang kedua dan yang gak kalah pentingnya. Karena seringkali yang membuat kita lebih percaya pada keadaan kita daripada apa yang firman Tuhan katakan.
mulutnya kita. Kasih tahu sebelah, hati-hati sama mulutmu. Yang terakhir, kita lihat yang terakhir. Tadi ini dibaca sama teman-teman di awal sebelum nyanyi ya. Tadi pembukaan. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ada beberapa orang yang sedang mati hari ini. Pengharapannya mati. Engkau mau hidup lagi, sederhana. Yesus bilang, kamu harus lebih percaya padaku daripada keadaanmu. Pak, gimana caranya? Saya juga nggak tahu. Karena kalau saya tahu, saya nggak perlu iman. Saudara nggak perlu iman. Makanya Alkitab menulis, Abraham percaya sekalipun dia nggak punya dasar untuk berharap. Tapi dia percaya. Karena pengharapannya bukan pada cara. Pengharapannya dia taruh pada pribadi. Percaya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kalau saudara sedang happy, saudara sedang diberkati, ingat iman tidak dipakai hanya waktu saudara susah. Iman saudara tetap harus bangun. Bahkan di saat-saat saudara sedang diberkati. Pengharapan saudara tetap saudara harus letakkan pada pribadinya. Bukan pada berkatnya. Ini yang susah. Nah, sering kali waktu kita nggak punya apa-apa. Mudah kita bilang percaya Yesus. Karena nggak ada yang bisa kita percayai. Betul nggak? Lebih susah saudara percaya saat juga saudara punya semuanya. Dan saudara bilang ini, saya tetap percaya Yesus. Saudara-saudara nggak perlu berdoa. Semua ada. Apakah kita mau belajar bahwa kebangkitan Yesus membawa kita pada sebuah realita hidup yang penuh dengan pengharapan. Kalau dia bisa mengalahkan maut. Kematian itu nggak ada satu manusia pun yang mampu. Tapi Yesus mampu. Dan Yesus yang sama, rohnya tinggal dalam saudara dan saya. Dia Immanuel. Tapi untuk saudara melihat kuasa kebangkitannya bekerja. Saudara, saya harus percaya.